Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi qala fi kitabihil mubin innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi qala al ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya di channel Santri Deso. Di depan saya ini atau di tangan saya ini ada sebuah kitab yang bernama Haula Imasyayikhuna. Di sini saya akan membagi sebuah cerita, karena di dalam kitab ini adalah isinya mengenai cerita-cerita atau kisah-kisah ulama dahulu atau kiai-kiai dahulu, atau juga bisa disebutkan juga syekh. Guru-guru kita juga mempunyai kisah-kisah unik atau kisah-kisah yang bisa diambil maknanya. Di sini saya akan menceritakan kisah selanjutnya. Sebelumnya juga sudah saya ceritakan kisah di video-video sebelumnya, yaitu ada kisah yang pertama, kisah yang kedua. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah lanjutannya, yaitu Al-Hikayatus Sabi'ah, kisah yang ketujuh dan juga kisah yang kedelapan. Al-Hikayatus Sabi'ah fitabaruki bi syaikhihi, yaitu kisah yang ketujuh ini, yaitu mengenai mengambil barokah kepada guru, yaitu mengenai fitabaruki fi syaikhihi, artinya mengambil berkah kepada guru ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna syaikha Kiai Ma'ruf kedung lo andama qadima ila syaikhina Khalil al-Bangkalani li ajli talabil ulum indahu akbalahu syaikhuna wa qaddama lahul at'imah fi tabaqil kabir fiha kasirun minal aruz wal udami wa amarahu ala ayyakula kullaha. Diceritakan ada kisah Kiai Ma'ruf, bahwa Kiai Ma'ruf kedung loh Kediri ya, ketika beliau sowan ke Mbah Khalil Bangkalan untuk mencari ilmu kepada Mbah Khalil Bangkalan. Setelah sampai, Mbah Khalil Bangkalan menerimanya, menyambutnya dan menyuguhkan beberapa makanan, menghidangkan beberapa makanan di wadah yang besar. Wadah besar ini isinya ada beberapa, ya pastinya ada nasi ya, dan juga ada lauk pauknya ya, masih banyak ya, ada ya pokoknya kebiasaan orang santri, kebiasaan zaman dahulu ketika menyambut tamu disuguhkan beberapa makanan. Nah, kalau sedangkan ini santri, biasanya kalau santri juga kalau makan itu di nampan yang besar kemudian dimakan ramai-ramai. Nah, di sini Kiai Ma'ruf disuguhkan beberapa makanan dan juga lauk pauknya. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan untuk memakan makanan itu tadi, semuanya harus dimakan. Fa'ata'ahu Kiai Ma'ruf wa akala al-at'imah fi dzalika tab kullaha qasidan bihi akala ulumi syaikhina. Kemudian Kiai Ma'ruf mentaati ya, manut lah. Disuruh kiainya manut, disuruh kiainya mengikuti ya, taat ya, patuh. Kiai Ma'ruf patuh, kemudian memakan semua makanan yang dihidangkan oleh Mbah Khalil Bangkalan di atas nampan tadi.
semuanya dimakan. Semuanya itu ya, semuanya yang makanan yang disuguhkan Bakhulil Bangkalan semuanya dimakan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memakan semua ilmunya Bakhulil Bangkalan. Nah, ini adalah cerita yang berkaitan dengan tabarruk bi syekhihi, mengambil berkah kepada gurunya atau syekhnya. Begitu juga dengan santri-santri yang lain, jika kepingin atau hendak atau mau punya keinginan mengambil semua ilmunya, ilmu gurunya apa ilmu kiainya, yaitu ketika santri disuruh misalkan menguras bak mandi, ya harus taat, harus patuh dengan niat untuk menguras seluruh ilmunya, ilmu kiainya. Kalau disuruh misalkan bikin sumur, ya diniatkan untuk menggali ilmu seluruh ilmu kiainya. Kalau disuruh apalagi macul sawah, ya macul sawah, disuruh macul sawah gitu ya, diniatkan ditujuannya untuk memaculi ilmu gurunya, semua ilmu gurunya dipaculin ya, maksudnya sampai selesai gitu. Pokoknya apapun yang diperintahkan oleh guru, oleh kiai, ya kita ambil maknanya kemudian kita lekatkan kalau perintah itu sebagai pengambilan ilmu atau pengambilan barokah langsung dari kiainya. Itu salah satu pengambilan barokah dari santri kepada gurunya. Ini hikayah yang nomor 7 atau hikayah yang ke-7. Sedangkan ini hikayah yang kelanjutannya yaitu hikayah ke-8. Ya, judulnya itu isinya fi akibati tilmidin ghairi muti'in li syaikhihi. Hikayah ke-8 yaitu akibat dari seorang siswa atau seorang santri yang tidak taat kepada gurunya. Apa akibatnya kalau ada santri tidak taat kepada gurunya atau kepada kiainya, terutama pada kiainya yang mendidiknya baik jasmani maupun rohani, terutama yang mendidik rohaninya ya. Yang nomor 7 tadi adalah santri yang taat sehingga mendapatkan keberkahan dari kiainya. Sedangkan yang ini akibat santri yang tidak taat kepada gurunya. Apa ceritanya? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna li syaikhina rajulaini minat ulab. Ahaduhuma faqirun laisa lahu malun qat. Diceritakan bahwa kiai kita, syekh kita, ya tentunya di sini tidak dijelaskan Bakhulil Bangkalan ya, nggak ada tulisan Bakhulil Bangkalan. Tapi ini pastinya ya pasti merujuknya pada Bakhulil Bangkalan. Guru kita mempunyai 2 laki-laki, maksudnya 2 santri laki-laki ya. 2 santri laki-laki, yang satunya fakir, tidak mempunyai harta. Wal akharu ghaniyun wa abawahu min ahli tarwah. Dan yang lainnya, yang satu tadi yang satu fakir, yang satunya kaya. Kayanya ini karena kedua orang tuanya itu ya karena karena kedua orang tuanya ya kaya, sugih. Pada ayaman al-fakiro faqala, satu ketika Bakhulil ini mengundang itu memanggil santri yang fakir, kemudian berkata pada santri yang fakir tadi, ya bunaya, wahai anakku, uridu an tadhhaba hajan ila baitillah hadhihi sana. Faqala lahu na'am ya syekh atau ama
atau amarahu syekh illam yakun indahu mal. Santri yang fakir tadi, santri laki-laki yang fakir tadi dipanggil oleh Mbah Khalil Bangkalan. Hei anakku, sini, saya ingin kamu pergi haji ke Baitullah tahun ini. Terus dijawab oleh santri tadi, naam ya Syekh, inggih ya Syekh, inggih Kiai, kalau bahasa sini, bahasa santrinya ya, bahasa santri orang Jawa ya, inggih Kiai. Santri tadi yang fakir tadi menuruti, patuh terhadap apa yang diperintahkan gurunya, walaupun dia tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai sangu ya, tidak mempunyai sangu untuk berangkat haji. Pokoknya berangkat aja walaupun nggak punya sangu, nggak punya uang. Kalau diperintahkan oleh guru berangkat ya berangkat aja ya, karena patuh. Pada man akhara al-ghaniya faqala lahu kama qala lil fakir. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan ini memanggil santri yang lainnya. Santri yang lainnya itu maksudnya santri yang kaya tadi, santri laki-laki yang kaya tadi. Kemudian dikatakan kepada santri tadi oleh Mbah Khalil, sama seperti yang dikatakan kepada santri yang fakir tadi. Saya ingin kamu pergi haji tahun ini. Tapi apa balasannya lain oleh santri yang kaya tadi ini. Fa'atadzaro zalikal ghani wa qala lahu. Ya santri yang ini tadi, yang kaya ini, santri yang kaya ya, merasa kesulitan dengan hal itu. Sedangkan ini kan belum terjadi, sudah merasa kesulitan. Kemudian berkata kepada gurunya, qala lahu ya Syekh inna safaru ilaihi ba'idun. Kiai, perjalanan ke sana itu jauh, kata santri yang satu ini tadi ya, yang kaya tadi. Fihi iktisabu syada'idi wahtaju ila zadin kasirin. Perjalanan ke sana itu membuat susah, banyak susahnya ya. Ya sangat susah sekali gitu. Dan saya sangat membutuhkan apa ini, sangu tambahan, bekal tambahan. Saya membutuhkan bekal tambahan. Wa ana la astati'u ilaihi sabila. Saya nggak bisa berangkat ke sana karena ya itu tadi, saya membutuhkan biaya yang banyak. Fa amal fakiru fa yahujju tilka sanata balakulla sanati bi barakati ta'atihi li syekh. Jadi kesimpulannya, setelah semuanya diperintahkan, yang fakir tadi itu berangkat haji, bahkan setiap tahun melaksanakan haji, disebabkan barokah ketaatannya kepada gurunya. Ya, jadi santri yang fakir ini selalu patuh kepada gurunya, jadi berangkat terus setiap tahun berangkat haji terus. Sedangkan yang wa amal ghaniyu falam yasati ila baitillahi hatatu. Ya, sedangkan yang kaya ini karena tidak patuh untuk berangkat haji, tidak berangkat melaksanakan haji gitu ya, dia tidak bisa melaksanakan haji. Falam yastati ila baitillah, dia tidak bisa melaksanakan haji ke Baitullah hatta tufiya, sampai dia wafat nggak bisa melaksanakan haji. Ya, sebab apa? Sebab dia, santri yang kaya ini, tidak patuh kepada gurunya. Sedangkan yang satunya yang patuh, yang nggak punya uang, bisa berangkat haji setiap tahun. Sedangkan yang ini satunya yang kaya, nah yang seharusnya bisa berangkat malah sampai wafatnya tidak bisa berangkat untuk pergi haji.
Ini cerita dari cerita dari kedua santri ya, kedua santri yang mondok tentunya. Ini tentunya santri-santri yang mondok harus mengikuti, harus patuh kepada kiainya. Barangkali nanti di sana ada keberkahan yang lain yang bisa didapat. Itu saja yang bisa saya ceritakan dua kisah ini sekaligus. Biasanya saya menceritakan satu hikayah, satu kisah, satu video ya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan silahkan kirim komentar di kolom yang sudah disediakan. Ya, dikomentari kalau ada yang salah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam dari saya, Santri Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.